Jadi ketika orang menyalahkan bahwa ini penonton yang rusuh, saya langsung menyangkal bahwa tidak mungkin ada kerusuhan di penonton. Apalagi kan di situ memang sudah tidak ada konflik supporter karena penonton Persebaya nggak ada di situ. Nggak ada, ya. Nah, jadi yang saya cemas ini kan ketika korban kemudian difitnah sebagai bagian dari kerusuhan, akibat rusuh itulah kalian mati. Ini kan jahat sekali. Padahal kita tahu bahwa fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Nah, sini sudah difitnah, dibunuh pula. Nah, jadi di forum ini kita coba minta kepada institusi sipil, Gubernur Jawa Timur untuk take over ini, karena ini kan warganya ini kaum Nahdiyin yang korban-korban ini, Bung Hersub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga hari ini duka cita masih terus mengalir, bukan hanya dari tanah air, tapi dari berbagai belahan dunia. Klub-klub besar di dunia menghentikan pertandingan sejenak, menghentikan cipta untuk mengenang mereka-mereka yang tewas dalam tragedi di Kanjuruhan. Kita tidak ingin berdebat berapa jumlahnya, apakah lebih 200, apakah 174 atau 125 seperti yang dikatakan oleh polisi, karena sampai hari ini juga masih banyak keluarga yang mencari-cari keluarganya yang hilang yang ketika menonton pertandingan itu. Nah, saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan soal ini. Bagaimana sebenarnya kok bisa terjadi soal ini? Ini kan bukan tawuran ini ya. Ini cuma hanya penonton Arema karena Persebaya tidak dapat kuota nonton, memang sengaja sudah diantisipasi semacam itu. Dan saya ngobrol Anda dengan ini, barangkali Anda nggak tahu kalau figur yang saya akan ajak ini justru adalah dulu ini tim atau kru televisi yang pertama kali meliput siaran langsung Liga Sepak Bola ya, Liga Indonesia, namanya Adi Masardi. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Bung Hersub. Iya, ini pasti situasi ini mengingatkan Anda pada berapa puluhan tahun lalu, 20, 30 atau 30 tahunan yang lalu ketika Anda masih jadi produser. Ya. Saya sekitar 25 tahun yang lalu lah. Ya. Ini Anda jadi produser untuk siaran-siaran langsung dari Liga Indonesia di Antv ya pada waktu itu ya? Betul, jadi ketika Liga profesional pertama Liga Indonesia itu yang melibatkan pemain-pemain asing itu penayangan televisinya itu di Antv, dan saya di bagian produksi itu bersama Reva Dedi, bersama Soraya Peruca, dan kemudian George Kamarullah bagian teknis, itu bertanggung jawab untuk siaran langsung kompetisi-kompetisi Liga Indonesia itu, Bung Hersub. Ya. Tentu Anda ya sedikit banyak pasti punya kenangan tersendiri, dan punya pasti juga seperti banyak orang juga mengalami kesedihan sendiri mengapa bisa terjadi soal ini ya. Nah, ini kan kemarin itu kebetulan pas hari Sabtu itu saya baru kembali dari Surabaya. Saya ziarah ke Tebu Ireng, tempat Gus Dur, kemudian hari Sabtu pas tanggal 1 itu kita kembali. Nah, kemudian mendengar peristiwa itu memang mengejutkan sekali. Yang pertama adalah bahwa seharusnya tidak mungkin ada kerusuhan sepak bola sampai merenggut nyawa begitu besar. Mengingat bahwa ada penonton Indonesia, penonton sepak bola Indonesia ini sudah sangat bagus, sudah sangat tertib. Mereka happy nonton-nonton itu dengan berbagai atribut, dengan kostum-kostum sesuai dengan tim kesayangannya, dan hampir saya tidak pernah mendengar keributan-keributan seperti di masa lalu ya. Nah, saya kemudian kan teringat ketika pertama kali kita mau masuk ke dunia sepak bola dan sepak bola Indonesia mau digalakkan kembali, waktu itu yang berperan besar itu Pak Nirwan Bakri. Nah, saya sama teman-teman kemudian mengkaji bagaimana sih mengakrabkan sepak bola, karena waktu itu sepak bola itu dianggap tontonan yang rusuh. Orang tidak mau menontonnya. Kemudian saya pelajari bagaimana FA, Federasi Sepak Bola Inggris, membenahi sepak bolanya yang pernah dihukum bertahun-tahun, 5 tahun lebih lah dihukum oleh FIFA itu. Nah, ternyata
kuncinya mereka ada di televisi, Bung Hersub. Cara menetralisir pengaruh hooligan itu ada di televisi. Maksudnya Jadi gimana? kalau kita nonton sepak bola, kemudian ada tayangan di close up anak-anak atau kemudian perempuan, kemudian remaja-remaja yang happy-happy, keluarga, itu untuk melatih atau mengedukasi penonton di rumah di seantero Eropa bahwa sepak bola itu adalah tontonan keluarga. Oh, oke. Nah, jadi hal itu kita pelajari juga, karena itu saya selalu instruksikan kepada teman-teman kameraman itu jangan syuting orang-orang yang sangar-sangar di stadion. Oke. Ya. Nah, itu Penting untuk ya. mengingatkan juga kalau kita nonton tuh kita kebayang bahwa di stadion tuh ada anak-anak, ada perempuan. Itu sebabnya kayak di Eropa kalau kita sering nonton kan ada perempuan-perempuan cantik yang begitu tuh. Ya. Oh, itu maksud disengaja, itu by design ya, bukan asal. Itu didesain, mula-mula itu didesain, kemudian kan ketika menjadi akrab bahwa nonton sepak bola itu tidak masalah, mereka senang membawa anak-anaknya, membawa perempuannya. Dan masyarakat Eropa kan bisa dididik dengan gambar, bahwa di gambar itu, jadi kalau orang bikin rusuh di stadion, udah pasti orang sangat brutal nih, orang tidak berpendidikan. Kemudian kita juga ajarkan itu di penonton Indonesia, kita desain, ada artis-artis kita ajak nonton, kita jaga, kemudian kita minta kepada kameraman juga yang bagian editingnya, program direkturnya ya program direkturnya, PD-nya, untuk tidak menampilkan gambar-gambar yang sangar. Dan itu kemudian berhasil, Hersub. Karena itu kemudian tahun-tahun 90-an itu mulai orang tua yang remaja-remaja itu mengantar anak-anaknya sekolah sepak bola. Karena sepak bola sudah bukan lagi tontonan yang sangar, sudah menjadi tontonan keluarga, dan kita desain itu lewat gambar. Ya. Jadi gambar-gambar itu kita desain kayak di FA misalnya, Liga Inggris, ada menampilkan orang-orang kerajaan, menampilkan situ agar meredam emosi orang di stadion sendiri, bahwa di antara kita ini ada perempuan, ada anak-anak, ada tokoh-tokoh, sehingga mereka juga bisa menjaga diri. Dan itu sebetulnya sudah terjadi di negeri ini, di negeri kita, buktinya. Ya, dan itu berhasil ya, makanya kemarin di Kanjuruhan tuh banyak sekali yang satu keluarga, kemudian ada yang bawa anak-anak dan sebagainya ya. Dan makanya ketika anak-anak itu yang ada kakaknya bawa adiknya, diizinkan oleh orang tuanya, karena tontonan sepak bola itu sudah menjadi tontonan keluarga, happy. Jadi ketika orang menyalahkan bahwa ini penonton yang rusuh, saya langsung menyangkal bahwa tidak mungkin ada kerusuhan di penonton. Apalagi kan di situ memang sudah tidak ada konflik supporter, karena penonton Persebaya nggak ada di situ. Nggak ada ya. Nah, jadi yang saya cemas ini kan ketika korban kemudian difitnah sebagai bagian dari kerusuhan, akibat rusuh itulah kalian mati. Ini kan jahat sekali. Padahal kita tahu bahwa fitnah itu lebih jahat dari pembunuhan. Nah, sini sudah difitnah, dibunuh pula. Ini 2 kali. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konteks ini bahwa yang tidak pernah belajar untuk masalah sepak bola ini adalah pemerintah sendiri, aparat keamanan sendiri. Contoh misalnya soal gas air mata. Kenapa FIFA melarang gas air mata ada di stadion? Sebetulnya di tempat-tempat konser juga itu dilarang. Karena dari pelajaran yang terjadi kerusuhan-kerusuhan di sepak bola yang menimbulkan banyak korban, itu pasti korban karena terinjak-injak. Tidak ada orang konflik di situ berantem kemudian pada mati. Pasti korbannya selalu yang terinjak-injak. Nah, gas air mata itu di dalam kerumunan, apalagi di ruang tertutup, pasti akan menimbulkan huru-hara, menimbulkan kepanikan. Seperti di dalam gedung bioskop ada kebakaran, orang yang banyak matinya kan karena keinjak-injak. Nah, itu sebabnya FIFA melarang. Jadi larangannya itu ada alasannya, bukan karena ngarang. Nah, yang jadi pertanyaannya itu adalah mustahil Ketua Umum PSSI Heriawan itu, Muhammad Irawan yang polisi juga tidak paham soal ini. Harusnya kan dia polisi sangat paham soal keamanan, kemudian dia menjadi ketua PSSI, memahami hukum di dalam sepak bola. Dia bisa instruksikan kepada anak buahnya, meskipun dia sudah purnawirawan, tapi kan karena dia jenderal bintang 3 pasti bisa memerintahkan Kapolda untuk pengamanan sesuai dengan prosedur FIFA.
Nah, kalau prosedur tata cara FIFA aja tidak paham, berarti orang ini tidak layak menjadi ketua PSSI. Nah, ini kan kejadiannya yang ya luar negeri FIFA memang tidak terlalu menyalahkan itu karena dia mungkin posisinya dalam keadaan berkabung ya. Tapi kita tidak boleh hanya karena berkabung kemudian memaafkan kejadian ini, menjadi permisif terhadap ratusan orang yang mati ini gara-gara kelalaian atau kecerobohan atau kesalahan SOP dari aparat keamanan. Jadi dengan membawa instrumen senjata gas air mata itu niatnya memang pasti sudah buruk. Mau apa sih? Karena di situ kan tidak mungkin ada konflik antar supporter. Ya. Dan kalau kita lihat puluhan polisi itu sudah siap dengan topeng gas air mata. Jadi maksudnya apa? Nah, kemudian tata cara mengamankan penonton itu kan biasanya polisi berjejer di lapangan menghadap ke penonton. Nah, begitu selesai itu kan mestinya kan dia berjejer menghadap ke penonton sehingga penonton dari tribun itu dari turun nggak bisa turun ke lapangan. Sebagaimana di kompetisi-kompetisi yang kita lihat lah, kalau di TV kan liga-liga Inggris, semua liga kita pernah nonton, bahkan Piala Dunia. Dan biasanya kan penjagaan langsung ke arah penonton, penjaganya itu. Ya, nggak menonton sepak pertandingannya mereka di stadion ya. Tidak pernah menonton, kita tidak pernah melihat aparat keamanan di situ, dan biasanya aparat keamanan juga tampilnya itu tampilan bersahabat, tidak membawa senjata, tidak membawa apa-apa. Sudah disegani dan orang sudah paham bahwa ini penegak hukum akan menjaga. Jadi kalau ada 1-2 masuk itu langsung ditangkap, langsung dikeluarin udah. Nah, ini kan enggak. Begitu ada penonton yang turun. Nah, ini juga yang harus dipahami juga. Penonton yang turun ke lapangan itu belum tentu mau bikin rusuh. Biasanya di kita kan turun ke situ minta kaos. Nah, begitu turun beberapa orang misalnya mau minta kaos kemudian digebuki, marahlah mereka, kemudian panik, apalagi kemudian ditimpa gas air mata. Nah, apalagi kalau kita lihat biasanya gas air mata itu ke tribun juga. Maksudnya apa? Nah, harusnya kan prosedurnya itu begitu selesai ini pintu-pintu langsung dibuka semua. Nah, jadi kalau melihat pengalaman kami waktu siaran langsung itu selalu begitu, kita tidak ingin pas siaran langsung itu ada kerusuhan. Karena itu meskipun waktu itu belum ketat, kita minta kepada aparat keamanan untuk memeriksa semua penonton. Tidak boleh membawa barang-barang yang berbahaya. Bahkan botol aqua itu kita minta untuk dituangkan ke dalam plastik. Jadi rapi semuanya, karena tidak pernah ada huru-hara. Kan kita siaran langsung kalau ada huru-hara di situ kan kita nggak enak juga kepada sponsor itu. Karena itu kita tertibkan semua. Dan itu bisa dulu, itu bisa. Kenapa sekarang tidak bisa? Oke, nah, nanti kita bahas juga soal ini ya, soal siaran ini. Nah, tapi kalau kita balik ke yang terjadi di Kanjuruhan ini, kita malah tidak dengar ya pernyataan apapun yang misalnya menyatakan mereka bertanggung jawab, gitu, aparat keamanan itu. Yang kita baru dengar, oke, pemilik Arema dia menyatakan minta maaf, bertanggung jawab. Terus ada juga justru malah presenter atau komentator gitu yang kemudian menyatakan mengundurkan diri, nonaktif dari dunia itu. Tapi aparat yang langsung bertanggung jawab dalam hal ini PSSI, kemudian juga kepolisian dan sebagainya, kita nggak dengar komentarnya yang menunjukkan bahwa mereka bertanggung jawab atas kejadian ini. Nah, yang kita dengar kan adalah mereka menyalahkan penonton, kerusuhan penonton. Nah, ini yang tidak boleh. Ketika terjadi di Stadion Heysel misalnya, ketika terjadi di beberapa tempat yang menimbulkan masalah, mereka tidak pernah menyalahkan penontonnya. Mereka selalu menyalahkan kepanitiaannya. Karena panitia tidak siap, karena kalau penonton ini kan namanya penonton punya tim favorit, kalau kalah ya ada kekecewaan, udah pastilah. Nah, yang penting kan menetralisir kekecewaan itu. Dan biasanya mereka kalau permainannya benar, hakimnya benar, kan tidak menjadi masalah juga. Nah, itu sebabnya di dalam sepak bola itu yang saya pelajari itu, begitu acara selesai, aparat itu harus mengamankan wasit dan pemain. Kalau wasit dan pemain sudah aman, tugas 50% sudah selesai, kemudian mengamankan penonton pulang. Jadi kalau wasit dan penonton sudah diamankan, itu tinggal gampang orang datang ke situ. Apalagi ini kan kayak kasus di Arema itu,
di Kanjuruhan itu kan nggak ada supporter lawannya juga. Jadi Ya. di antara mereka ya paling mereka huru-hara, marah, mungkin lempar. Tapi kan mereka tidak punya benda-benda keras juga karena harusnya kan sudah diperiksa. Sehingga paling melempar botol-botol air mineral. Ya, Apa masalahnya? ya. Nah itu sebabnya menurut saya ini harus ada investigasi. Nah investigasi ini kan, nah kembali ke sebelumnya lagi bahwa ini kesalahan soal jam tayang, soal persiapan. Menurut saya jam tayang itu kan kepentingan televisi. Nah televisi ini yang menayangkan ini mungkin tidak paham bahwa penonton sepak bola Indonesia itu memang di sore hari. Kalau dulu Anda selalu sore ya Selalu sore jam 4 itu mulai, jam 6 itu sudah selesai. Karena penontonnya kan di rumah itu ya jam segitu, jam nonton bola. Oh, bukan karena pertimbangan penerangan di stadion dan sebagainya waktu itu belum ada, bukan soal itu? Bukan. Jadi penerangan di stadion otomatis kalau udah gelap pasti ada penerangan. Jadi nggak ada masalah. Tapi jam menonton sepak bola itu kan di seluruh dunia sebetulnya sore hari. Cuma kita ini kan ketika Liga Eropa mainnya sore tapi di sini tengah malam, atau Piala Dunia yang berbeda jam tayang kemudian malam, bukan berarti bahwa habit nonton bola itu tengah malam. Ya. Nah ini juga masalah ketidakpahaman juga di televisi. Saya kira itu nggak akan terjadi kalau ada di Antv. Ya. Ini kalau Antv memang pionirnya ya dalam live semacam ini ya. Betul, ya, kita yang live itu kan bulu tangkis juga kita dulu yang memulai. Nah jadi tapi juga kalau disalahkan jam tayang karena permintaan televisi tidak mau dimajukan, itu juga bukan salah televisinya juga. Nah kalau tetap main di situ televisinya nayanginnya nggak mau sore ya nggak ada masalah juga. Nah ini kan kemudian kewibawaan penyelenggara, kewibawaan PSSI. Nah, saya menduga bahwa polisi akhirnya mengikuti itu karena bos PSSI itu juga jenderal polisi. Nah, ini konflik of interest inilah yang masalah. Ya. Jadi Kapolda nggak mungkin membangkang kepada jenderal bintang 3. Nah, jadi bundet di antara situ. Jadi intinya kan begini, kalau penyelenggaraan saya udah jamin lah, karena sudah hampir 20 tahun lah kita main di liga profesional, televisi juga sudah hafal, penonton juga sudah hafal, dan masyarakat juga sudah paham. Itulah sebabnya sekali lagi bahwa orang tua itu mengizinkan anak-anaknya yang di bawah 10 tahun misalnya untuk nonton bola, bahkan ikut kirim ke sekolah sepak bola. Kan sejak 20 tahun ini ada orang di sekolah-sekolah di SD juga ada ekstrakurikulernya yang futsal. Nah kalau sepak bola sangar, dituduh sangar, pasti orang tua nggak mau lah yang didik anaknya main sepak bola. Ngapain kita mendidik anak untuk menjadi pembuat onar? Oke, Mas Adi, ini dampak dari peristiwa di Kanjuruhan ini pasti sangat luar biasa ya terhadap olahraga kita, khususnya sepak bola ini ya. Ya, dunia sepak bola kita akan kembali menghitam dan untuk memutihkannya lagi perlu pekerjaan belasan tahun, Bung Ersub. Ini nggak gampang. Orang-orang tua pasti akan cemas kalau memberikan izin anaknya untuk nonton bola. Padahal itu bukan kesalahan mereka, bukan kesalahan supporter, bukan juga kesalahan panitia. Ini karena kealpaan aparat keamanan yang tidak kunjung. Jadi ketika penyelenggara masyarakat sudah masuk ke peradaban sepak bola. Nah, kenapa ada peradaban baru di sepak bola ini kayak dipelopori oleh FA, Asosiasi Sepak Bola Inggris? Karena sepak bola kan kemudian menjadi industri. Mereka tidak mungkin merusak industrinya sendiri. Itu sebabnya saya banyak belajar juga dari dunia sepak bola bahwa kenapa penegakan hukum sangat keras di sepak bola. Rasialis langsung pemain yang rasialis langsung di blackout. Hukum-hukum terus progresif agar sepak bola ini tetap enak ditonton oleh menjadi tontonan keluarga. Satu contoh nih soal hukum, Ersub. Jadi bagaimana FIFA mengajarkan menerapkan hukum di sepak bola?
agar tetap sepak bola dinamis. Dulu itu back pass itu tidak masalah. Tapi gara-gara back pass itu membuat tontonan menjadi tidak menarik, back pass dihukum. Back pass dilarang, kalau ditangkap oleh kiper itu jadi field, jadi pelanggaran. Ya, maksudnya gimana, tendangan langsung ke gol, ke gawang? Dulu kan ketika kalau kita sudah menang nih, tim sudah menang, kemudian oper-operan sama kiper tangkap, kemudian diserahkan lagi, ditangkap lagi, itu buang-buang waktu. Ya. Nah, akibat itu untuk mencegah penonton tidak menjadi tidak mau menonton lagi, maka kasih hukuman terhadap orang yang melakukan back pass yang ditangkap oleh kiper itu. Satu hal. Kemudian ketika tontonan menjadi tidak menarik karena pengaturan skornya dianggap tidak dinamis, misalnya kalau menang dapat 2, seri dapat 1. Orang kalau sistem setengah kompetisi, kalau seri aja dapat nilai 3. Tapi kalau menang sekali, kalah 2 kali, itu hanya dapat nilai poin 2. Akibatnya orang hanya bermain seri di penyisian itu. Nah, FIFA mengeluarkan aturan bahwa mengubah skor. Kalau menang 3, seri 1. Jadi kalau kita menang 2 kali udah pasti aman. Itu agar sepak bola dinamis. Nah, begitu juga sistem offside itu ada perubahan-perubahan aturan. Nah, kemudian ada teknologi. Video asisten referee itu kan dihidupkan karena agar tontonan sepak bola tetap menjadi fair. Kalau wasit lengah bisa lihat di replay, di preview, di VAR itu kan. Jadi sepak bola tetap menjadi menarik. Nah, ketika kejadian kasus ini di Indonesia, FIFA pasti juga gemetar. Ini bagaimana nih Indonesia merusak sistem sepak bola yang sudah mereka bangun belasan tahun, puluhan tahun. Karena itu mereka langsung bereaksi kan. Nah, saya yakin kemungkinan FIFA akan menghukum negara-negara yang tidak bisa menjaga sepak bola untuk tetap menjadi tontonan yang fair play, yang menjadi tontonan keluarga. Karena ini sudah menjadi bagian industri dunia, dan perputaran uang di dunia sepak bola itu udah ratusan triliun itu sekarang ini. Iya. Ini hampir pastikan akan jatuh pasti sanksi dari FIFA, dan kemudian juga yang paling berat itu saya kira tadi ada yang membangun kembali kepercayaan publik untuk meyakinkan bahwa olahraga sepak bola itu adalah olahraga yang beradab. Olahraga beradab, ini tontonan keluarga. Nah, ini apalagi kan sekarang ini ketika ekonomi juga porak-poranda, tontonan rakyat itu kan hanya tinggal di sepak bola, Bung Hersub. Nah, pemerintah tidak bisa menjaga tontonan rakyat, kemudian mau ngapain lagi? Ekonomi tidak bisa bangun, daya beli tidak bisa bangun, tontonan mereka pun dirusak, dibiarkan saja. Itu sebabnya saya ingin sih bahwa ini harus ada investigasi, harus ada penyelidikan, siapa yang paling bersalah dihukum, sehingga tidak terulang kembali itu, agar semua kan menjadi hati-hati. Kalau semuanya dibiarkan karena ini dianggap eksiden, semoga tidak akan terjadi, pasti akan terjadi lagi. Karena nggak ada risiko kalau saya menyelenggarakan pertandingan dengan asal-asalan, yang nggak ada masalah. Kalau ada eksiden, nah ini eksiden salah supporter. Ini kan gila nih, orang sudah pada meninggal, masih disalahkan gara-gara rusuh. Siapa sih yang harus coba lihat? Yang korban itu kan anak-anak remaja. Dari mana mereka rusuh? Mereka begitu ketika datang ke stadion itu kan memang mencari hiburan, bukan mau mempercepat kekuburan. Ini yang tidak dipahami oleh para penyelenggara negara. Ya. Saya kan kemarin video-video itu kita lihat bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan oleh aparat, tapi ternyata di luar polisi juga ada tentara, dan itu kan mereka juga kelihatannya melakukan penindakannya itu bukan seperti seperti menghadapi musuh di medan tempur itu, dan sementara lawannya tidak bersenjata. Apa memang biasa ada tentara dilibatkan dalam pengamanan seperti ini? Saya melihat kalau di kita kan ada undang-undangnya, polisi dan undang. Tapi pertama saya curiga, apakah betul itu tentara TNI? Sudah diakui. Sudah diakui oleh Panglima TNI, bahkan akan dipidanakan oleh Panglima TNI. Nah, pertama kan kehadiran tentara di situ, kehadirannya sudah salah. Kehadirannya sudah salah karena polisi itu baru bisa melibatkan tentara kalau terjadi chaos, dia tidak bisa menanggulangi, kemudian baru kirim tentara. Baru minta bantuan kepada tentara. Persyaratannya kan ada.
Ini melebatkan sejak awal tentara ini juga kesalahan juga ini ya. Nah, jadi kalau sejak awal ada di situ ya merupakan kesalahan lah nongkrong di situ. Jadi nanti begitu ada masalah dia kontak tentara minta bantuan, tetapi kan tidak masuk akal juga mencari bantuan tentara. Apa masalahnya? Di situ yang datang penontonnya remaja, mau cari hiburan, tidak ada konflik antar supporter karena supporter Persibaya dianggap dihukum. Nah, ini yang menarik. Kemudian yang tadi soal peradaban penonton itu. Kan kemarin saya juga nonton sebuah wawancara dengan teman saya senior wartawan olahraga. Ya, Rahmi Arisnova. Rahmi, nah barang. Ya. Saya kan mengamati itu juga. Apa yang disampaikan oleh beliau itu udah benar. Jadi di antara penonton, penggemar ini saling menjaga diri. Kalau kita bikin masalah, tim favorit kita bisa kena sanksi. Nah, jadi udah kesadaran itu. Nah, jadi sekali lagi masyarakat sepak bola kita sudah belajar banyak, udah belasan tahun dia nonton semua Liga Eropa, Piala Dunia, bagaimana cara pengamanannya. Nah, yang tidak pernah belajar itu justru pengamanannya, aparat keamanannya itu. Contoh misalnya kayak kasus di Kanjuruhan, meminta tentara untuk datang ke stadion itu udah kesalahan besar, kesalahan prosedur, udah pasti itu. Karena tidak ada sesuatu yang membuat tentara harus hadir ke situ, karena semuanya baik-baik aja. Nah, kalau memang ada kecemasan kan polisi bisa bertambah. Tetapi kalau kita lihat di gambar-gambar di video-video yang beredar itu, polisi ini kan sekonyong-konyong datang dari dalam, dari luar lah, masuk ke lapangan. Ketika pertandingan mereka nggak ada. Nah, harusnya kalau ketika mereka dalam pertandingan ada kan penonton juga pasti akan lebih tertib lah, nggak mau langsung selonongan ke lapangan. Pasti akan terjaga. Nah, ini kan kelalaian juga dalam penjagaan, dalam pengamanan. Apalagi makanya saya juga heran, kok tiba-tiba ada tentara di situ? Apa urusannya tentara datang ke situ? Dan ini bisa dapat hukuman tersendiri dari Panglima nih, kehadiran apalagi kemudian di sana jadi bukan disiplin lagi kata Panglima, ini sudah tidak pidana. Jadi menurut Panglima kan tegas seperti itu. Jadi kalau kedatangannya aja sudah salah, kemudian dia melakukan kesalahan, berarti kan kesalahannya 2 kali. Melakukan pidana dan datang di luar SOP. Bahkan kalau kita lihat misalnya demonstrasi nih, demo teman-teman mahasiswa kan lagi demo situ, kan nggak ada tentara. Tentara akan siap-siap nanti di tempat yang jauh, kalau ada masalah baru tentara datang. Jadi kalau ketika anak-anak mahasiswa yang sekarang itu demo kemudian di sekelilingnya ada tentara, itu kesalahan juga. Ini kan urusan sipil. Dan kita melihat itu kan kemarin video-videonya menunjukkan mereka yang berpakaian loreng, pakai baret hijau dan sebagainya langsung dan kemudian mengejar-kejar dan memukuli para supporter. Kita lihat kan orang yang di jalan memang mau keluar, tiba-tiba kan ditendang gitu. Udah kayak film kungfu aja. Gila ini, Bang. Nah, jadi apa dasarnya? Saya menduga jangan-jangan tentara dijebak ke situ, dihadirkan ke situ. Nah, ini kan masalah juga. Karena itu Panglima harus minta pertanggungjawaban siapa yang komandan yang mengirim tentara-tentara ke Kanjuruhan itu. Itu yang harus itu bukan hanya pelaku di lapangan, karena itu tidak boleh. Ini Kapolres Malang juga sudah dicopot ya, Mas Adi, dan juga ada berapa orang kalau nggak salah 12 orang atau siapa yang sudah juga mulai diproses oleh kepolisian. Jadi jadi menurut Anda apa yang bisa kita lakukan dalam situasi ini? Jelas bahwa kita udah nggak bisa tawar-menawar, sepak bola kita setback ya, ini mengalami mundur baik karena sanksi dari FIFA maupun karena kepercayaan publik terhadap dunia sepak bola kita. Nah, pertama menurut saya para analis sepak bola kita diundang, saya nonton juga di beberapa televisi, analis diundang kita untuk membahas soal supporter. Menurut saya ini terjebak, nggak begitu. Supporter kita itu sudah oke, sudah nggak ada masalah. Jadi kalau difokuskan kepada supporter kan apa bedanya tempo hari itu dengan kasus Sambo, pembunuhan Brigadir J, kemudian kita dipaksa untuk mempercayai bahwa ini ada perkosaan, ada pelecehan. Pelecehannya itu kan digarap. Nah, sekarang ini kan kerusuhan supporternya yang digarap. Padahal nggak ada itu. Kalau toh ada ya kenakalan remaja, bagian dari kenakalan remaja. Nah, jadi jangan bicarakan lagi soal
budaya sepak bola kita, budaya penonton kita sudah oke. Yang harus dibicarakan itu bagaimana teknik pelaksanaan, pengamanan, kemudian kita review semua stadion yang ada, diperbaiki. Jangan stadion yang sudah bagus kayak di situ, kayak Jakarta International Stadium dianggap tidak layak FIFA, ini kan ngaco ini. Nah, jadi harus semua distandarkan dengan Jakarta International Stadion. Semua ada tempat pengamanannya, kalau terjadi sesuatu, lapangan bisa dibuka. Jadi tidak ke penontonnya. Kalau penonton kita ini sudah setiap malam itu sudah latihan, sudah belajar peradaban nonton bola lewat televisi, lewat liga-liga, Liga Spanyol, Liga Inggris, Liga Prancis, dan lain-lain. Itu sudah pasti. Jadi yang belum pernah tidak mengikuti pelajaran sepak bola di kita ini, organisasi sepak bola dan bagaimana pengamanannya. Jadi ditingkatkan dua itu aja. Kalau pengamanan di situ sudah aman, pasti semua hal sudah aman. Nah, jadi sekarang ini yang pasti terganggu itu yang orang tua, ibu-ibu, keluarga-keluarga muda yang mengirimkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah sepak bola, yang mengizinkan anak-anaknya ekstrakurikulernya main futsal, pasti itu terganggu jiwanya, psikologinya, dan ini yang tidak boleh terjadi. Jadi sudah ratusan orang meninggal, kemudian secara psikologis orang-orang tua juga terganggu, masyarakat se-Indonesia, kemudian dunia internasional menganggap Indonesia tidak mampu melakukan pengamanan. Nanti ada Piala Dunia U19 ya, U20. Nah, kemudian besok kan nggak lama lagi juga ada G20. Ya. Saya yakin para kepala negara di G20 itu juga risau soal ini, bagaimana menjaga keamanan. Kalau menjaga remaja-remaja aja nggak sanggup. Ya. Baik, terima kasih Mas Adi. Ini sangat serius ya persoalannya. Selain duka cita, tentu saja kita tidak boleh hanya berhenti meratapi nasib gitu ya, Mas Adi. Kita harus mulai melakukan perubahan kan gitu. Nah, satu hal Bung Eris yang penting ini, kemudian siapa yang bisa melakukan investigasi, tim pencari, tim gabungan. Menurut saya ini harus di take over oleh Gubernur Jawa Timur, Mbak Kofifa. Kenapa gitu? Kenapa harus di take over? Harus sipil yang ambil. Karena yang terlibat di PSSI ada polisinya, pelaksana keamanan ada polisinya. Dan menurut saya akan lebih baik kalau tim gabungan itu yang menjadi penting menjadi sokok guru investigasi ini KNKT, Komisi Nasional Keamanan Transportasi. Memang mereka tidak ada hubungannya, tetapi mereka punya pengalaman melakukan investigasi yang sudah terjadi. Kendaraan-kendaraan alat transportasi kan sudah terjadi. Mereka melakukan investigasi. Dan jangan salah, KNKT ini diakui di dunia internasional. Mereka terpercaya melakukan investigasi yang gini-gini. Ini kan cuma beda stadion sama kendaraan, alat transportasi, seperti pesawat, kapal laut, bis. Mereka kan bisa lakukan investigasi apa yang terjadi, kenapa ini bisa terjadi, kesalahannya ada di mana. Jadi dimotori oleh KNKT yang punya integritas melakukan investigasi. Sebetulnya kan nggak jauh-jauh juga, nggak beda-beda amat juga. Ini soal kecelakaan. KNKT, kemudian ada beberapa NGO, kemudian baru melibatkan, minta kepada Kapolri untuk mengirim polisi-polisi yang benar, yang baik untuk melakukan investigasi ini. PSSI menurut saya tidak boleh dilibatkan karena mereka yang menjadi tim penyelidiknya. Jangan yang menghilangkan CCTV lagi gitu ya. CCTV nanti menghilangkan barang bukti, jadi obstruction of justice juga di PSSI. Mereka kan pasti cuci tangan, bahwa kesalahan bukan pada kami, pada supporter, lagi-lagi kan pada korban. Nah, jadi di forum ini kita coba minta kepada institusi sipil, Gubernur Jawa Timur untuk take over ini, karena ini kan warganya ini kaum Nahdiyin yang korban-korban ini, Bung Ersub, di Malang. Nah, jadi agar ini menjadi hal yang penting, yang bermanfaat bagi bangsa ini, memang kasus ini harus diinvestigasi, ditangani secara serius. Kemudian dengan demikian juga bisa menjadi tonggak agar hal ini tidak terjadi lagi. Yes, baik. Terima kasih Mas Adi Mas Ardi. Sekali ini Anda nggak saya minta bicara sebagai juru bicara Dustur, tapi sebagai seorang mantan produser televisi sepak bola. Ya, produser sepak bola di televisi yang menyelenggarakan pertandingan-pertandingan sepak bola. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.